Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada malam hari ini pembahasan dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan tadi malam kita belum selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang ayat yang ke-172 sampai 173 dari surat Al-Baqarah. Sehingga kita lanjutkan pada malam hari ini. Taib. Masih dalam penjelasan tafsir ayat yang ke-172 dan 173 dari surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar hanya beribadah, hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman iturra ghaira bagin wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian maitah, bangkai, dan juga darah, yaitu darah yang dialirkan, dan daging babi dan hewan yang disembelih dengan selain nama Allah. Akan tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dalam keadaan dia tidak menginginkannya dan dia tidak melampaui batas terhadapnya, maka tidak ada dosa atasnya ketika darurat. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada orang-orang yang beriman secara khusus agar mereka memakan makanan yang baik-baik. Ya, dan perintah ini seperti perintah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada para rasulnya. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehlah. Kemudian Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat rizki yang baik-baik tersebut yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, yaitu bersyukur dengan melakukan amal saleh. Kemudian setelah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memakan dari rizki yang baik-baik, makanan yang baik-baik, kemudian Allah menyebutkan makanan yang sebaliknya, yaitu yang lawan dari makanan yang baik-baik. Allah sebutkan beberapa contohnya, beberapa jenisnya, beberapa macamnya dari makanan-makanan yang khaba'ith, yang buruk-buruk. Yang makanan-makanan ini makanan-makanan yang Allah haramkan. Sehingga Allah sebutkan
Naam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian maitah, bangkai. Nah, dan ini sudah kita baca penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala ya tentang bangkai, juga beberapa faidah-faidah tambahan tentangnya. Kita lanjutkan yang kedua, dari jenis makanan yang khabith, yang buruk, yang Allah haramkan, waddam, dan darah. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, waddama ay al-masfuh kama qayyada fil ayatil ukhra. Dan darah, yang kedua adalah darah, ay al-masfuh, yaitu darah yang dialirkan. Sebagaimana yang batasi dalam ayat yang lainnya. Ini maksud dengan darah di sini yang haram dimakan adalah ad-damul masfuh, darah yang dialirkan. Itu darah yang dialirkan hina dzabhi. Ketika disembelih. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, itu dalam surah Al-An'am ayat 145. Allah berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuh illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun." Katakan, ya Muhammad, aku tidak mendapati pada apa yang diwahyukan kepadaku makanan yang haram bagi orang yang ingin memakannya, kecuali jika makanan tersebut adalah maitah, bangkai, au daman masfuhan, atau darah yang dialirkan. Hadza wa syahid. Sehingga maksud ayat darah, atau makna darah dalam ayat yang ke-173 dari surat Al-Baqarah adalah ad-damul masfuh, darah yang dialirkan berdasarkan penjelasan ayat ini, surat Al-An'am ayat 145. Wadaman masfuhan aw lahma khinzir, atau daging babi, fa innahu rijsun, sungguhnya makanan-makanan tersebut adalah kotor, ya. Baik. Sehingga ini maksud dengan darah di sini adalah darah yang dialirkan. Itu darah yang dialirkan ketika disembelih. Maka haram hukumnya memakan darah al-masfuh, ya, darah yang dialirkan. Dan tentunya tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu kecuali di situ ada mudarrahnya, ada bahayanya, ada mudaratnya. Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan sesuatu ada hikmahnya, ya. Kenapa diharamkan? Baik kita ketahui hikmahnya atau kita tidak mengetahui hikmahnya. Adapun tentang darah, ya, darah yang dialirkan, ya, maka telah sabit dari hasil penelitian para ahli, ya, yang dilakukan terhadap darah, ya, bahwasanya darah itu mengandung asam folik, ya, mengandung asam folik yang dalam jumlah besar, ya. Mengandung asam folik dalam jumlah besar yang asam folik ini adalah zat beracun, zat yang beracun yang berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi terus menerus, atau jika banyak mengkonsumsi darah yang seperti ini, damul masfuh. Dan inilah
rahasia kenapa hewan ketika kita ingin memakan dagingnya harus disembelih terlebih dahulu. Nah, dikeluarkan dulu darahnya, sebanyak mungkin, semaksimal mungkin. Nah, taib, barulah kemudian kita memakan daging dari hewan yang disembelih tadi. Ya, setelah disembelih, setelah keluar darahnya. Nah, taib, ini rahasia tata cara sesembelihan yang Islami yang disyariatkan dengan cara disembelih yang sesembelihan ini adalah dalam rangka untuk mengeluarkan darah sebanyak mungkin. Nah, karena darah tersebut mudir, berbahaya, mengandung asam folik dalam jumlah yang besar yang jika banyak dikonsumsi ya akan berbahaya bagi kesehatan. Karena asam folik zat yang beracun. Nah, baik. Sehingga hewan yang tidak disembelih, yang mati karena tercekik, yang mati karena jatuh, yang mati karena disetrum atau yang lainnya, ya. Nah, maka darahnya masih ada, ya, di dalam, ya, tidak keluar. Inilah yang berbahaya, ya. Dan ini pun rahasia kenapa diharamkan bangkai. Nah, ya. Di antara rahasia diharamkannya bangkai karena tadi mengandung berbagai macam mudharrah, ya. Maka hendaklah ketika menyembelih hewan, ya, hendaklah menyembelih dengan semaksimal mungkin, yaitu berusaha untuk mengeluarkan darah sebanyak-banyaknya. Baik. Kemudian yang berikutnya qauluhu ta'ala wa ma'u walahma khinzir, ya. Walahma khinzir. Kemudian walahma khinzir yaitu daging babi. Nah, hukumnya adalah haram, ya. Dan tidaklah Allah mengharamkan daging babi, ya, kecuali karena padanya ada mudharrah, ya, bahaya yang sangat besar, ya, jika daging tersebut dikonsumsi. Nah, sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, ya, berupa mengharamkan daging babi, ini ada hikmahnya. Nah, yang sebagian hikmahnya kita ketahui, sebagian lagi tidak kita ketahui. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala mengharamkan daging tersebut, ada hikmah yang besar di situ, ya. Nah, dan telah tetap penelitian para ahli tentang bahaya daging babi, ya, yang sudah tidak diragukan lagi. Nah, taib tentang bahayanya, ya. Syekh di sini tidak menyebutkan, ya, tentang lahma khinzir, mungkin disebutkan dalam ayat-ayat yang lainnya. Nah, Syekh rahimahullahu taala langsung pada jenis yang berikutnya dari makanan-makanan yang jelek, yang buruk, yang diharamkan. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan hewan yang disembelih dengan selain nama Allah. Ai dzubiha li ghairillah kalladzi yudbah lil asnam wal awthan min al ahjar wal qubur wa nahwiha. Yaitu hewan yang disembelih untuk selain Allah, ya. Seperti disembelih untuk
patung untuk berhala, ya, untuk patung dari batu atau berhala dari batu, ya, atau untuk kuburan, ya, kubur wali fulan, untuk kubur wali alan, ya, dan yang semisalnya, atau untuk jin, ya, atau untuk penjaga tempat ini atau yang semisalnya. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka hewan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala hukumnya haram. Dan perbuatan ini adalah perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena menyembelih adalah ibadah. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka hewan-hewan yang disembelih untuk selain Allah atau disembelih dengan menyebut selain nama Allah, maka hukumnya haram. Atau dia disembelih dengan menyebut nama Allah dan selain Allah. Menyebut nama Allah tetapi juga menyebut selain nama Allah, maka ini juga diharamkan. Kemudian qala Syekh rahimahullahu taala, wa hadzal madhkur ghairu hasirin lil muharramat. Dan beberapa contoh makanan yang haram yang Allah sebutkan di sini dalam ayat ini, ghair hasir lil muharramat. Ini bukan pembatasan, ya. Bukan pembatasan hanya itu makanan-makanan yang haram. Ya, hanya bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih untuk selain Allah. Baik, bukan pembatasan hanya ini, bukan. Ini hanya menyebutkan beberapa contoh jenis dari jenis-jenis makanan yang khaba'ith, yang buruk-buruk yang Allah haramkan. Ji'a bihi li bayani ajnasil khaba'ith al-madlul 'alaiha bimafhumi qawlihi thayyibat. Disebutkan atau didatangkan penyebutan beberapa jenis makanan haram tersebut untuk menjelaskan jenis-jenis makanan khaba'ith, ya. Yang ditunjukkan oleh pemahaman firman Allah Ta'ala thayyibat. Kalau yang thayyibat itu halal, berarti yang khaba'ith itu haram, sehingga disebutkan contoh-contoh khaba'ith tersebut. Fa'umumul muharramat tustafad minal ayatis sabiqah. Maka keumuman makanan-makanan yang haram itu diambil faidah dari ayat yang telah berlalu. Baik, ketika Allah menghalalkan thayyibat, ya, Allah mengharamkan yang lawannya, yaitu khaba'ith, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Maka keumuman makanan-makanan yang haram diambil dari ayat yang telah berlalu, min qawlihi, yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala, halalan thayyiba, kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu. Diambil dari faedah kalimat halalan thayyiba. Berarti yang tidak halal dan tidak baik, ya, itu adalah haram. Ketika yang boleh dimakan adalah yang halal dan baik, ya, maka yang tidak boleh dimakan adalah yang tidak halal, yang bukan miliknya, ya, dan yang buruk. Sehingga makna ayat di sini bukan pembatasan, ya. Karena di sana ada yang berpendapat bahwasanya ini hasar, pembatasan. Buktinya dengan kalimat innama misalkan. Ya, kalimat inama kan untuk pembatasan. Baik, ya, menafsirkan ayat sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak melihat bagaimana penjelasan para ulama ahlu tafsir, ya, tentang ayat ini, ya, apakah ini pembatasan ataukah bukan. Kemana kita merujuknya? Ini pembatasan atau bukan? Kepada para ulama terdahulu, ya. Melihat penjelasan para sahabat, melihat penjelasan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya,
tentang ayat-ayat ini. Nah, jangan menafsirkan sendiri, ya. Karena di sana ada kelompok yang menamakan atau mengaku dirinya ahlul Quran, ya. Nah, tiap hari belajar tafsir, ya. Nah, tapi menghalalkan apa? Kalbun. Nah, menghalalkan anjing, menghalalkan dan yang lainnya. Nah, dalilnya katanya karena anjing nggak disebutkan di sini. Nah, ya, ini jumud. Ini adalah bentuk jumud dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nah, yang membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah adalah nah, walaupun Al-Qur'annya sama, hadisnya sama, apa yang membedakan? Pemahaman. Nah, pemahaman yang membedakan. Ahlus sunnah wal jamaah memahami ayat dan hadis sesuai pemahaman para sahabat, para tabi'in, ya, para salaf, para pendahulu kita yang soleh. Nah, sedangkan ahlul bid'ah memahami ayat dan hadis sesuai dengan akalnya masing-masing. Nah, sesuai dengan akal mereka masing-masing atau sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, Allahul musta'an. Kemudian qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, ya. Nanti kita sebutkan kalau ada waktu, sisa waktu, tentang beberapa penjelasan tentang makanan-makanan yang haram, ya. Nah, selain dari yang disebutkan di sini. Kita baca dulu penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala sampai selesai tentang ayat ini. Wa inna ma harrama alaina hadhil khaba'ith wa nahwaha lutfan bina wa tanzihan anil mudir. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kita makanan-makanan yang buruk ini, dan yang semisalnya, mengharamkan babi, darah, bangkai dan seterusnya, lutfan bina wa tanzihan anil mudir. Ini adalah sebagai bentuk kelembutan Allah kepada kita, ya. Dan naam sebagai tanzih, ya. Naam untuk membersihkan dari perkara-perkara yang berbahaya. Nah, membersihkan dari perkara-perkara yang membahayakan. Nah, karena Allah sayang kepada kita, Allah lembut kepada kita, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan makanan-makanan yang disebutkan tadi. Wa ma'a hadza, bersamaan dengan ini, bersamaan dengan Allah mengharamkan makanan-makanan tadi, bangkai, darah, daging babi dan seterusnya. Bersamaan dengan ini, famaniturra, akan tetapi, ya, barang siapa yang terpaksa, ay ulji'a ilal muharram biju'in wa adamin au ikrahin, yaitu terpaksa untuk memakan makanan yang haram ini, ya, karena sangat lapar, ya, dan tidak ada makanan yang lain, nah, au ikrah, atau dia karena dipaksa, ya, karena dipaksa. Nah, baik, kalau nggak makan mati dia, ditembak misalkan. Ya, dipaksa sehingga terpaksa memakannya. Nah, barang siapa yang terpaksa, ya, memakan makanan yang haram tersebut, ya, karena sebab lapar sekali dan tidak ada makanan yang lain, yang kalau dia tidak makan maka dia akan mati, ya, atau sebabnya karena dipaksa, ya, yang kalau dia tidak memakan makanan tersebut dia akan dibunuh, ya, oleh orang yang memaksanya. Barang siapa yang terpaksa memakan makanan yang haram, ghairu baghin, dalam keadaan dia tidak menginginkannya, dia tidak menginginkannya, nah, tapi terpaksa. Ai ghair talibin lil muharram, dia bukan orang yang mencari-cari makanan yang haram, bukan. Nah, dia bukan orang yang menginginkan makanan yang haram, padahal dia mampu untuk mendapatkan yang halal atau memakan yang halal. Nah, atau dia bukan orang yang mencari-cari makanan yang haram, nah, taib,
padahal dia tidak lapar. Nah, padahal dia tidak lapar. Dia bukan orang yang seperti ini. Ghairu baghin. Bukan orang yang menginginkannya, bukan orang yang mencari-cari makanan yang haram tersebut. Nah, wala adin, dan dia bukan orang yang adin, yang melampaui batas. Mutajawizul haddi fi tanawuli ma ubiha lahu. Yaitu dia tidak melampaui batas dalam mengkonsumsi apa yang dibolehkan tersebut. Ya. Nah, dia memakan sekedarnya dari makanan yang diharamkan tadi, sekedar untuk melangsungkan hidupnya. Nah, untuk menyelamatkan nyawanya. Ittiraran, karena terpaksa. Nah, faman iturra wa huwa ghairu qadirin 'alal halal. Maka barang siapa yang terpaksa dalam keadaan dia tidak mampu mendapatkan makanan yang halal, wa kala biqadri darurah, fala yazid 'alaiha, dan kemudian dia memakan makanan yang haram tersebut sekedar sebatas karena darurat, ya. Fala yazid 'alaiha, dan dia tidak memakan lebih dari itu, dari sekedar kebutuhan. Nah, dia memakan sekedar kebutuhannya untuk melangsungkan hidup, menyelamatkan nyawanya. Fala yazid 'alaiha, dan dia tidak menambah atau tidak melebihi batas sekedar tadi, ya. Maka kalau demikian kondisinya, fala isma 'alaihi ay junah 'alaihi, yaitu tidak ada dosa atasnya. Tidak ada dosa atasnya. Nah, wa idartafa al junah al itsm raja al amru ila makana alaihi. Karena apabila dosa itu sudah diangkat, ya, maka urusannya kembali kepada hukum asal. Berarti hukum asalnya boleh, halal. Nah, wal insan bihadhil halah ma'murun bil akal. Dan seseorang dalam kondisi yang seperti ini, kondisi yang terjepit, kondisi darurat, yang kalau dia tidak makan maka dia mati, ya. Nah, sedangkan makanan yang ada hanya makanan yang haram, ya, maka dia diperintahkan untuk memakan makanan tersebut kalau kondisinya seperti ini. Bal manhiyun an yulqiya biyadihi ila tahlukah. Bahkan dia dilarang menjeburkan dirinya ke dalam kebinasaan. Nah, enggak boleh, ini haram, biar saya matilah daripada saya makan yang haram. Nah, ini enggak boleh seperti ini, ya. Nah, tidak boleh menceburkan diri kepada kebinasaan. Wa an yaqtula nafsa, dan tidak boleh membunuh dirinya sendiri. Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjerumuskan diri-diri kalian kepada tahlukah, kebinasaan. Sehingga dalam kondisi yang seperti ini terpaksa memakannya, ya, karena sebab sangat lapar dan tidak ada makanan yang halal, ya. Nah, maka dia boleh memakan makanan yang haram tersebut. Nah, ya. Sekedar bisa untuk menyelamatkan nyawanya. Nah, wala adin, tidak melampaui batas, ya. Tidak habis 1 ekor kambing bangkai, ya. Nah, atau 1 ekor macan misalkan dimakan, ya. Tidak. Tapi apa? Nah, sekedar untuk melangsungkan hidupnya. Dan nanti akan dirinci, ya. Nanti akan ada rinciannya. Orang yang kelaparan ada 2 jenis. Ada yang kelaparan karena memang musim kemarau dan tidak ada makanan yang halal. Nah, ada yang kelaparan karena kehabisan bekal di jalan, ya. Nah, dan ada harapan nanti setelah keluar dari perjalanan itu ada makanan yang halal. Nah, nanti akan dijelaskan. Nah, kita baca dulu penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Fayajib idzan alaihil akal. Maka yang wajib bagi orang yang terpaksa tadi, yang kejepit tadi, wajib baginya untuk memakan, ya, walaupun itu makanan haram. Wa ya'sam in tarakal akal hatta mat, dan dia berdosa kalau dia enggak mau makan sampai dia mati, ya, berdosa dia. Nah,
fayakunu qatilan li nafsihi, karena dia telah membunuh dirinya sendiri sehingga dia berdosa. Hukumnya hukum bunuh diri. Ya. Nah, maka dia wajib memakan makanan tersebut walaupun haram ketika terpaksa. Nah, yang jika dia tidak memakannya maka dia mati. Nah. Atau dia haus, ya, haus yang dia kalau nggak minum, maka dia akan mati. Nah, sedangkan air yang tersedia, ya, tidak ada air yang suci, yang ada hanya air najis. Nah, misalkan yang ada hanya air kencingnya, misalkan, ya. Nah, dan ini terjadi, ya, kisah para ulama pernah dengar. Nah, dalam suatu perjalanan kehabisan bekal. Nah, jadi dalam perjalanan tersebut yang diminum, oleh ulama tadi adalah air kencingnya sendiri. Karena saking tidak ada air, ya, padang pasir, nggak ada warteg, nggak ada restoran, nggak ada, nggak ada rumah makan padang, ya. Baik, nggak ada warung. Al-muhim, untuk menyelamatkan nyawanya terpaksa harus meminum air kencingnya sendiri untuk melangsungkan hidup. Nah, dan dalam kondisi seperti ini dibolehkan. Nah, kecuali kalau minuman yang dia minum, kalau dia minum maka akan membuat dia tambah haus, ya, dan mempercepat kematiannya, maka nggak boleh. Nah, misalkan haus sekali, kalau dia nggak minum mati dia. Tapi air yang ada bensin. Nah, nggak ada air lain, nggak ada air kencing, nggak ada air najis yang lain, nggak ada. Yang ada bensin. Nah, bolehkah dia minum bensin ini? Nggak boleh, karena kalau dia minum tambah haus, bukan menghilangkan haus, tetapi tambah haus dan mempercepat kematiannya. Nah, sehingga kalau makanan tersebut akan mempercepat kematiannya, maka tidak boleh dimakan. Nah. Baik, kita lanjutkan. Wa hadhil ibahah wa tausi'ah min rahmatihi ta'ala bi ibadihi. Dan pembolehan ini dan keluasan ini dari Allah, yaitu bolehnya memakan makanan yang haram ketika terpaksa. Nah, pembolehan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Falihada khatamaha bihadainil ismaini al-karimain al-munasibain ghayatal munasabah. Oleh karena ini Allah tutup ayat ini dengan dua nama yang mulia. Nah, dari nama-nama Allah yang sangat sesuai dengan apa yang disebutkan tadi. Nah, Allah tutup dengan ayat apa? Innallaha ghafurur rahim. Allah tutup dengan dua nama dari nama-nama Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati hamba-hambanya. Nah, karena rahmatnya Allah terhadap hamba-hambanya, Allah membolehkan memakan makanan yang haram ketika terpaksa. Nah, baik. Walama kanal hil masyrutun bihadaini syartain. Ketika halalnya memakan makanan yang haram itu disyaratkan dengan dua syarat ini, yaitu ghairu bagin wala adin, dia bukan orang yang menginginkannya, bukan orang yang mencari-cari makanan yang haram, dan dia bukan orang yang melampaui batas ketika memakannya. Nah, ketika bolehnya memakan makanan yang haram disyaratkan dengan dua syarat ini, wa kanal insan fi hadhil hala, dan seseorang dalam kondisi seperti ini rubbama la yastaksi tamamal istiqsa fi tahqiqiha. Kadang seseorang tidak bisa meneliti dengan sempurna. Nah, mana batas batas bolehnya, halalnya. Nah, terus bagaimana dikatakan ghairu baghin, dia tidak menginginkannya, ya, seperti apa? Kemudian batasnya hanya boleh makan sampai di mana? Nah, ketika seseorang tidak bisa meneliti secara sempurna dalam mewujudkan dua syarat tadi, ya, syarat bolehnya memakan makanan yang haram, ya, sehingga sangat rawan terjatuh ke dalam kesalahan. Nah, mungkin lewat, ya, lebih yang dia makan, ya,
atau yang semisalnya, maka akhbaro ta'ala annahu ghafur. Ketika ini adalah sesuatu yang seseorang tidak bisa meneliti dengan seteliti mungkin secara sempurna, maka Allah mengkhabarkan bahwasanya Allah Maha Pengampun. Fayaghfiru ma akhta'a fihi fi hadhil hal. Yaitu Allah mengampuni apa yang telah dia keliru dalam kondisi ini. Allah mengampuni kekeliruannya, kesalahannya, yang mungkin ada lebihnya, yang mestinya udah stop. Kemudian ada lebihnya dia makan. Taib, maka Allah mengampuni kesalahan dia fi hadhil hal, dalam kondisi yang seperti ini. Karena kondisi seperti ini, apalagi posisi lapar, ya, seseorang tidak bisa meneliti dengan penelitian yang sempurna sebatas mana bolehnya dia memakan daging tersebut. Sehingga Allah katakan, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka Allah mengampuni kesalahannya dalam kondisi yang seperti ini. Khususan waqad ghalabathu darurah, terkhusus, dia sangat darurat kondisinya. Sangat membutuhkan makanan tersebut. Wa adhabat hawasahul masyaqqah, dan masyaqqah, rasa berat, rasa lapar dan seterusnya, ini sudah menghilangkan indranya. Sudah menghilangkan indranya. Sudah tidak bisa berpikir maksimal, atau sempurna, ya. Apalagi kondisi sedang sangat lapar. Sehingga Allah tutup ayat tersebut dengan innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa fi hadhil ayah dalilun 'alal qaidah al-masyhurah. Dalam ayat ini ada dalil tentang kaidah yang masyhur. Apa kaidah yang masyhur tersebut? Ad-darurat tubihul mahzurat. Keadaan yang darurat itu membolehkan yang diharamkan. Keadaan yang darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkan. Fakullu mahzur, maka semua yang dilarang, yang diharamkan, ittarra ilaihil insan, yang seseorang terpaksa melakukannya, itu mengkonsumsi yang dilarang tersebut, faqad abahahu lahu, maka Allah telah membolehkan kepada orang yang terpaksa tersebut. Faqad abahahu lahu al-malikur rahman. Al-malikur rahman, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha rahman, telah membolehkannya, menghalalkannya dalam kondisi terpaksa. Falahul hamdu wa syukru awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Maka segala puji bagi Allah, dan syukur kepada Allah di awal dan di akhir, secara lahir ataupun secara batin. Tapi selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita tambah dengan beberapa faidah, tapi azan dulu ya. Fadhal. Al-Muadzin yadzin. Baik, kita tambah beberapa faidah tentang bolehnya memakan makanan yang haram dalam keadaan darurat, terpaksa. Bolehnya memakan makanan yang haram karena terpaksa, itu disyaratkan padanya dua syarat.
Syarat yang pertama, alla ya'kul aktsar min hajatih. Dia tidak memakan melebihi kebutuhannya. Jadi yang dia makan hanya sesuai dengan kebutuhannya saja. Syarat yang kedua, an la yajid ghairu hadzal muharram mimma yadfa' ju'ahu. Dia tidak mendapati selain makanan yang haram ini. Yaitu dia tidak mendapati makanan yang halal selain yang haram, yang bisa untuk menahan laparnya dan melangsungkan hidupnya. Ini dua syarat bolehnya memakan makanan yang haram ketika darurat atau terpaksa. Kemudian tadi disebutkan ada orang yang boleh memakan makanan yang haram karena memang tidak ada makanan yang halal, ya. Yang kalau dia tidak makan makanan yang haram tersebut dia akan mati, ya. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, dia memakan makanan yang haram karena terpaksa, karena dipaksa, ya. Ada orang maksa, ayo makan atau ayo minum khamar misalkan. Kalau nggak mau minum kamu tembak, saya tembak misalkan. Maka apa? Kalau ancamannya seperti ini, maka dia boleh meminum khamar tersebut. Tidak boleh dia membunuh dirinya sendiri. Taib, atau menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Jadi orang yang tadi kelaparan, tidak mendapatkan makanan kecuali yang haram, ya, nggak ada makanan yang halal, maka boleh dia memakan makanan yang haram tersebut sekedarnya, ya. Kondisi kedua, orang yang dipaksa, ya. Orang yang dipaksa pun, dia boleh memakan makanan yang haram, ya, taib, sekedar sesuai dengan paksaannya. Misalkan paksaannya sekian suap, ya sudah, hanya sekian suap yang dia makan, selebihnya jangan. Taib. Ini kondisi orang yang dipaksa. Tentang orang yang dipaksa sudah dijelaskan pada pembahasan Kitabus Shiyam, ya. Tentang pembahasan orang yang dipaksa berbuka. Ada syarat-syaratnya dipaksa di situ, ya. Ancamannya harus benar-benar akan dilaksanakan, ya, bukan sekedar ancaman tanpa pelaksanaan. Terus ancamannya segera, ya. Kalau ancamannya ayo minum khamar, kalau enggak saya bunuh kamu besok, ya. Kalau besok bunuhnya, ya jangan minum khamar. Baik. Dan syarat-syarat yang lain yang sudah kita jelaskan pada pembahasan Kitabus Shiyam, bisa merujuk syarat-syarat dipaksa. Baik. Kita sekarang masuk pada faedah tentang miqdar ma yubahu lil muttar minat ta'am. Kadar yang dibolehkan bagi orang yang terpaksa memakan makanan yang haram. Baik. Orang yang terpaksa memakan makanan yang haram, ya, karena tidak ada makanan yang halal, itu ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Keadaan pertama, kelaparannya ini adalah kelaparan yang terus menerus, ya. Itu memang sedang musim kemarau, ya. Semua hewan pada mati misalkan, ya. Nggak ada makanan yang halal, pohon-pohon pun kering. Al-muhim, ya, kondisinya sedang kelaparan, kemarau, ya, mustamirroh, terus menerus, jangka panjang, ya. Dan tidak ada makanan yang halal.
Dalam kondisi seperti ini, kalau kondisinya seperti ini, maka boleh seseorang memakan makanan yang haram tersebut sampai kenyang. Kalau kondisinya seperti ini, boleh sampai kenyang kalau kondisinya seperti ini, yaitu al-maja'ah al-'amah. Kondisinya kelaparan yang menyeluruh, jangka panjang, nggak ada makanan yang halal. Maka boleh dia memakan hatta syabi' sampai kenyang. Yang demikian karena kondisi daruratnya tidak diharapkan hilang, karena ini kondisi sedang kemarau, paceklik terus menerus. Beda dengan kondisi yang kedua nanti. Sekarang kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua, laparnya ini lapar yang khusus, artinya khusus dia dalam perjalanan kehabisan bekal. Kehabisan bekal, nggak ada makanan dan dia kelaparan. Kalau dia nggak makan, maka dia mati. Sedangkan yang ada hanya bangkai misalkan. Nggak ada makanan yang halal. Maka apa? Dia memakan makanan tersebut sekedar bisa menyambung hidupnya atau sekedar bisa menyelamatkan nyawanya. Bisa untuk membantu dia bertenaga kembali untuk sampai ke tempat yang aman. Baik. Maka orang yang kondisi seperti ini, dia memakan sekedar tadi, sekedarnya saja, tidak melebihi kebutuhan. Dan dia ada sangkaan atau ada harapan bahwasanya jarak sekian kilometer dia akan mendapatkan makanan yang halal. Maka dia memakan makanan tersebut, atau memakan bangkai tersebut yang haram tersebut, sekedar bisa untuk mendapatkan tenaga, yang tenaga ini bisa digunakan untuk menempuh jarak tersebut. Kira-kira kalau jalan kaki 100 km, makan bangkainya sampai kenyang apa enggak kira-kira? Ya disesuaikan, kira-kira butuh tenaga seberapa agar supaya bisa menempuh jarak sekian kilometer tersebut. Ini makna sekedar kebutuhan. Ini makna sekedar kebutuhan. Jadi sekedar kebutuhan ya beda-beda kondisinya. Kalau mungkin hanya 1 kilometer lagi ada warung misalkan, ya cukup sedikitlah dia makan dari bangkai tersebut, sekedar bertenaga supaya bisa nyampe ke warung tersebut. Kalau jaraknya jauh, masih lama, maka makna sekedar di situ ya sesuai dengan kondisinya. Jadi masing-masing berbeda-beda kondisinya. Ini kondisi yang kedua, kelaparan yang khusus, artinya hanya dia yang mengalami ini di dalam perjalanannya misalkan. Maka orang yang seperti ini dia memakan sekedarnya, tidak melebihi kebutuhan. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama kondisi daruratnya boleh makan sampai kenyang, walaupun bangkai. Kapan? Ketika al-maja'ah al-'ammah. Ketika memang musim kelaparan yang menyeluruh, enggak ada makanan yang halal. Demikian pula contoh orang yang terpaksa memakan makanan yang haram dengan sekedarnya,
adalah orang yang kalau bahasa kita apa? Keselak ya. Apa itu keselak? Bahasa Indonesianya? Tersedak. Nah, orang yang tersedak makanan, yang kalau dia biarkan, harus nyari-nyari dulu kemana air misalkan ya, dia akan mati. Nah, tersedak dia. Sedangkan yang ada di sisinya sekarang adalah air najis misalkan. Nah, ini pun contoh orang yang terpaksa memakan makanan yang haram atau meminum minuman yang haram karena terpaksa. Nah, dia boleh meminum minuman najis tersebut sekedar menyelamatkan tersedaknya tadi. Nah, paham ya? Kalau dia harus berjalan sekian kilo dulu, ya bisa mati dia. Ya. Ada nggak orang mati tersedak? Ada, banyak. Ya. Nah, maka dalam kondisi terpaksa seperti ini boleh. Nah, ya, kondisi tersedak, ini juga kondisi terpaksa. Nah. Namun dia meminum atau mengkonsumsi yang haram tersebut sesuai dengan kebutuhannya saja. Kalau sudah masuk makanan sudah cukup. Mafhum ya? Nah. Sekarang contoh kasus yang lain adalah orang yang terpaksa memakan makanan yang haram, tetapi bukan zat makanan tersebut yang haram. Hanya saja makanan tersebut milik orang. Nah, paham maksudnya? Kalau tadi kan makanan yang haram contohnya bangkai, daging babi atau hewan buas ya, atau yang lainnya. Sekarang dia kelaparan. Tidak ada makanan milik dia. Ya, yang ada makanan milik orang lain. Baik. Bolehkah dia memakan makanan milik orang lain? Ya, tanpa izin? Nah, ketika terpaksa seperti ini, nah, al-jawab jelas bolehnya. Ya. Nah, boleh. Boleh bagi seseorang untuk memakan makanan orang lain tanpa izin ketika terpaksa. Kalau dia tidak makan makanan itu, ya, dia akan mati. Nah. Baik. Sedangkan makanan yang ada hanya makanan orang lain tadi, ya. Hanya makanan milik orang lain. Maka dia boleh memakan makanan orang lain tersebut walaupun tanpa izin, ya, karena ini dalam rangka untuk menyelamatkan nyawanya. Nah, kecuali kalau pemilik makanan ini juga orang yang sedang kelaparan. Nah, pemilik makanan ini juga orang yang sedang kelaparan, yang kalau dia tidak memakan makanan tadi, maka dia pun akan mati. Ya. Mana yang lebih berhak? Orang lain atau pemilik makanan ini? Ya, pemilik makanan lebih berhak untuk memakan makanan tadi. Nah, karena dia pun kondisinya sedang kritis. Nah, baik. Adapun kalau pemilik makanan kondisinya tidak sedang kritis, ya, nah, melainkan dia hanya sedang tidak ada di tempat, ya, makanan tersebut ada di samping orang yang sedang lapar sekali, yang kalau dia tidak makan dia akan mati, ya, maka dia boleh memakan makanan tersebut walaupun tanpa izin. Nah, akan tetapi di sini ada kewajiban mengganti makanan tersebut kepada saudaranya. Nah, kapan? Nah, mata tayassaru lahu, ketika ada kemudahan. Nah, ya, kapan saja ketika ada kemudahan maka dia ganti makanannya. Kalau pemilik makanan minta diganti, nah, kalau nggak minta diganti ya nggak usah diganti. Paham ya? Dan kalau seseorang memiliki makanan, kemudian dia melihat orang lain butuh terhadap makanan, yang kalau dia tidak makan dia akan mati, maka wajib bagi si pemilik makanan ini untuk memberi kepada si, nah, orang yang naam kelaparan tadi. Wajib hukumnya. Karena apa? Wajib
menyelamatkan nyawa. Nah, wajib hukumnya menyelamatkan nyawa. Nggak boleh membiarkan orang lain dalam keadaan lapar sampai mati. Nah, dalam keadaan dia punya makanan. Nah, baik, wajib bagi yang pemilik makanan untuk memberikan makan kepada orang yang kelaparan tersebut. Nah, kemudian juga yang terkait dengan masalah ini, orang yang terpaksa, atau tentang hukum, memakan buah-buahan yang ada di kebun. Nah, hukum memakan buah-buahan yang ada di kebun, boleh nggak? Lagi safar, ya, tengah perjalanan ada kebun, ya, kebun apa? Kebun durian misalkan, ya, insyaallah. Kondisinya lapar, ya. Bolehkah dia memakan dari buah yang ada di kebun tersebut? Hukum asal milik orang lain, itu tidak halal kecuali dengan izin si empunya, atau pemiliknya. Kecuali jika dia adalah orang yang sedang lewat, atau musafir. Orang yang sedang lewat atau musafir, yang dia melewati sebuah kebun yang berisi buah, maka dia boleh memakan dari buah tersebut. Ya, syariat membolehkan dia yang sedang lewat atau sedang musafir, boleh memakan buah yang ada di kebun tersebut dengan 4 syarat. Dengan 4 syarat. Syarat yang pertama, al-awwal, ini secara hukum syar'i ya. Secara hukum syar'i. Kalau secara hukum nizami ya mungkin tetap enggak boleh ya. Syarat yang pertama, an yakunal bustan la ha'itu alaihi wa la haris indah. Hendaklah kebun tersebut tidak ada dindingnya, enggak ada pagarnya, ya, dan tidak ada penjaganya. Kebun tersebut enggak ada dindingnya, enggak ada pagarnya, enggak ada penjaganya. Syarat pertama. Syarat kedua, an yakuna tsamar 'ala syajar aw mutasaqitan minhu wa laysa majmu'an. Buah yang diambil adalah buah yang ada di pohon atau buah yang sudah jatuh. Namun bukan buah yang sudah dikumpulkan, bukan. Karena biasa kan ada yang sudah dikumpulkan dalam satu keranjang atau dalam satu tempat, ya. Kalau itu berarti sudah kumpulkan sama yang punya. Namun yang boleh di sini adalah buah yang masih di pohon atau yang sudah jatuh, tapi bukan yang dikumpulkan. Ini syarat kedua. Syarat ketiga, an la yahtaj ila su'udi syajar bal yatanawaluhu min ghairi su'ud. Memetiknya, tidak boleh naik pohon. Tidak boleh naik pohon. Taib, hanya saja dia mengambilnya tanpa naik. Jadi ya, kalau memang tinggi nggak bisa di ini ya sudah nggak usah dipanjat. Kemudian yang keempat, an la yahmil ma'ahu syai'an bal ya'kul faqat. Dia tidak boleh membawanya. Nggak boleh membawanya dengan di sakunya atau di tasnya, nggak boleh. Tetapi yang dibolehkan hanya makan di tempat. Baik. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ketika ditanya tentang buah yang masih ada di pohonnya, yang ada di kebun, bolehkah kita mengambilnya? Maka beliau mengatakan, ma asaba minhu min dzil hajah ghair muttakhid khabana fala syai'a alaih. Apa yang dikonsumsi oleh orang yang membutuhkan, dia ngambil dari pohon tersebut dan dia butuh, tanpa dia membawanya, di saku, di tas dan seterusnya, fala syai'a alaih, maka tidak ada dosa atasnya. Artinya boleh. Baik, ini 4 syarat, dibolehkannya memakan buah yang ada di kebun, ketika seseorang melewati kebun tersebut. Ketika dia lewat, dia sebagai musafir atau sebagai orang yang tersesat atau yang semisalnya, kemudian melewati kebun tersebut, maka dia boleh mengambilnya dengan 4 syarat tadi. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita sebutkan beberapa jenis makanan-makanan yang haram yang tidak disebutkan dalam ayat tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.